Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anaknya seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PD Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PD Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye.
Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang.
setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu.
Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres.
Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye.
Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Widodo soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari.
dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak, tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental.
Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anaknya seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka,
Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia.
Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden?
Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari.
Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye.
Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak.
tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024.
Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya.
Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak.
PD Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PD Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU.
Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang.
Widodo soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah.
Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari.
Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting
Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu.
Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye.
Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat.
Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya.
Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Raka Buminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres.
Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anaknya seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain.
Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari.
Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye.
Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika Presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak.
tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024.
Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya.
Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak.
PD Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PD Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU.
Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang.
Widodo soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuming lah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan presiden? Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan, meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah.
Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti ketua dan para hakim agung, ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, Wapres, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024 menjadi polemik. Calon Presiden Anies Baswedan dan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun turut memberikan responnya. Dikonfirmasi di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Anies turut mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies memilih menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menilai pernyataan Jokowi itu berpeluang menjadi bola liar di masyarakat. Juru bicara TPN, Ciko Hakim menilai dengan pernyataan itu anggapan masyarakat bahwa Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental. Hal ini setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meski demikian, Ciko menegaskan bahwa pernyataan Jokowi itu memang tidak salah secara undang-undang. Terlepas dari hal itu, Ciko mengingatkan Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon. PDIP merespons pernyataan Joko Widodo soal Presiden boleh melakukan kampanye untuk paslon tertentu di Pilpres 2024. Respon tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada Rabu 24 Januari 2024. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan kampanye jika dirinya merupakan salah satu kontestan. Sedangkan saat ini, Jokowi merupakan presiden aktif yang sudah tidak bisa lagi maju Pilpres. Namun, putra sulung Presiden Gibran Rakabuminglah yang saat ini maju Pilpres sebagai cawapres. Komarudin menuturkan jika Presiden mengkampanyekan anaknya baru terjadi pertama kali di dunia. Menurut Komarudin, Presiden seharusnya bertugas mencegah adanya korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Oleh karena itu, tindakan Presiden mengkampanyekan anak yang seharusnya dihindari. Komarudin menegaskan,
Meskipun secara undang-undang Presiden bisa berkampanye untuk paslon tertentu, namun tidak etis dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal